Seseorang bilang dia selalu mendengar suara aneh tengah malam dan memaksa tidur di ranjangku. Untung ada Emira. Aku jadi tenang kalau tidur bersama. Memang bantal peluk penangkal setan. Kok terdengar aneh ya? Lagi pula itu bukan alasan untuk memeluk aku semalaman. Ngomong-ngomong, kalian berdua kok seperti masih mengantuk? Karena ada yang bangun tengah malam, lalu bilang mendengar suara aneh. Kamu memang rekanku. Kita memang kompak. Lalu bagaimana? Saat kutemukan, dia lari pontang-panting mengejar suara yang tidak ada. Aku kejar dia sampai setengah jalan. Wah, kedengarannya seru sekali. Simpan ceritanya buat nanti. Tidak ada waktu lagi. Ayo ke arena pertandingan. Bukannya sudah waktunya? Kok belum mulai juga ya? Apa terjadi sesuatu? Kamu sudah dengar belum? Gubernur menghilang. Apa? Pantas saja sejak pagi buta banyak penjaga berkeliling kota. Apa rumor itu bisa dipercaya? Apa dia sungguh menghilang? Lalu bagaimana dengan pertandingan hari ini? Mana aku tahu. Kamu dari Frontera. Sudah dengar tentang kejadian terbaru di Geffen? Tentu saja, kabarnya sudah menyebar ke Frontera sejak lama. Aku bahkan sempat ragu mau ikut kompetisi ini. Soalnya kabarnya simpang siur. Ada yang bilang itu wabah, ada yang bilang ada orang yang bermain kotor. Bahkan ada yang bilang kalau arwah gubernur terdahulu sedang mengganggu. Iya, sekarang ada kabar gubernurnya hilang. Sulit untuk tidak mengaitkan semua rumor ini. Jadi kompetisi ini... ada yang datang. Maaf, ada situasi tak terduga. Aku akan memimpin kompetisi sihir hari ini. Kompetisi hari ini adalah perburuan monster di lantai 1 bawah tanah Menara Geffen. Gubernur sudah menjelaskan peraturan. Petualang yang lolos babak pertama akan masuk Menara Geffen untuk babak kedua. Kalahkan monster sebanyak mungkin dalam waktu yang ditentukan. Pemenangnya adalah yang berhasil memburu monster terbanyak. Baiklah, pertandingan resmi dimulai. Semoga sukses semuanya. Pertandingan hari ini akan jadi perang waktu yang sengit. Kita harus rebut kesempatan duluan. Ingat ya, yang peringkatnya paling rendah nanti harus traktir makan. Kita makan enak bersama-sama. Tentu saja. Baiklah, jangan menyesal ya. Sudahlah, jangan banyak omong. Sampai ketemu nanti. Semangat semuanya.
Ini portal menuju lantai 2. Suaranya berasal dari sini. Mau masuk? Tapi pertandingannya apa ini petunjuk arah? Di sana. Tamu terhormat yang tersesat. Selamat datang di Kastel Kuno. Anda kesini juga karena tersesat, bukan? Tak perlu sungkan, apalagi beralasan. Menara Geffen dipenuhi monster. Wajar saja tersesat. Ada banyak tamu seperti Anda yang tersesat di sini. Jangan khawatir. Tuan saya Dracula akan melindungi Anda. Tamu yang sopan dan waspada. Sepertinya Anda belum memahami situasinya. Tempat ini dipenuhi monster dan diselimuti kabut gelap. Hanya kastel ini yang aman. Tuan saya Dracula memiliki tongkat penuh kekuatan. Tongkat itu bisa mengusir kabut, membantu Anda menemukan jalan pulang, dan mengusir kejahatan agar monster tak berani mendekat. Benar, percayalah pada tuanku. Dia akan membantu Anda. Masuk dan beristirahatlah. Ada perjamuan malam, kudapan, dan tamu lain yang tersesat seperti Anda. Benar, sama seperti Anda. Selamat datang di kastel. Tuanku Dracula telah menyiapkan jamuan untuk kalian. Silahkan duduk. Aku telah menyampaikan keinginan kalian pada tuanku. Beliau akan mengantar kalian pulang dengan aman setelah jamuan. Jangan khawatir. Kastel ini dilindungi oleh tongkat tuan saya. Aman dari gangguan monster. Kalian tunggu sebentar. Dia ingin menjebakku. Tunggu. Aku disuruh menunggu terus. Sampai kapan? Dracula tidak berguna. Jangan so akrab, menjauh dariku. Aku harus cari cara untuk kabur dari sini. Harus pergi dari sini. Lebih cepat lagi. Xenia tampak berbeda dari biasanya. Tanyakan pada Lunel apa yang sebenarnya terjadi. Oh, petualang kasar. Jauhlah dariku. Kastel tua ini berdebu. Pelayannya bersikap dingin, baron yang tak pernah muncul, dan tamu-tamunya juga kasar. Memangnya aku pernah diperlakukan seburuk ini? Aku akan melaporkan ini pada ayahku. Mencabut gelarnya dan merampas segalanya. Termasuk tongkat yang dia banggakan. Lunel juga aneh. Kurang. Hah? Isi penuh gelasku. Dasar baron pelit. Ada apa dengan semua orang? Tanyakan pada orang lain di sini. Tuan ini, saya lihat Anda kebingungan.
Saya pelayan di sini. Silahkan tanyakan apapun pada saya. Oh, kantong uang Anda sungguh bulat dan menggemaskan. Sulit sekali mengalihkan pandanganku darinya. Saya tahu Anda tamu terhormat yang murah hati dan berjiwa besar. Lihat kan, mata saya tidak pernah salah menilai orang. Anda juga datang untuk tongkat itu, bukan? Tak perlu terburu-buru mencari alasan. Tak ada yang bisa menolak tongkat itu, termasuk saya. Lagi pula, dengan mencurinya dan menjualnya, kita bisa dapat uang yang tak akan habis seumur hidup. Sayang sekali, tongkat itu selalu dibawa Baron, bahkan saat tidur. Mendapatkannya bukan hal mudah. Butuh kesabaran, kehati-hatian, dan berpura-pura setiap hari. Anda bisa seperti saya, membangun kepercayaan secara perlahan. Mungkin suatu hari nanti, Dulu kita semua sama, tapi ada yang beruntung. Tanpa sengaja mendapatkan tongkat yang diincar semua orang. Gelar bangsawan yang membuat iri. Dan memiliki kastel megah begini. Sudah begitu dikaruniai Odin, masih saja pamer kekayaan dan kemunafikan atas nama amal. Dia pikir orang akan berterima kasih. Padahal semua di sini hanya berpura-pura demi kepentingan diri sendiri. Ingin sekali melihat seperti apa jadinya Baron Agung kita, teman masa kecilku Dracula, saat segalanya direbut dan dia jatuh ke dasar jurang. Ekspresi apa yang akan ia tunjukkan saat kehilangan topi tinggi yang dirajut dari kebohongan dan kemunafikan, dan menggantinya dengan sakat usangku yang tak bisa menyembunyikan kemiskinan ini. Wah, waktu itu pasti seru sekali ya. Kamu sedang melihatku? Jangan bohong. Matamu saja sudah hampir menempel ke badanku. Wajar sih. Tidak ada yang bisa menolak pesonaku. Lihat mawar ini. Tadi ada tamu yang memberikannya padaku. Katanya dia teman masa kecil Baron. Tapi jauh lebih seru dan lucu daripada sebatu es yang membosankan itu. Dia bilang bisa membawaku kabur dari tempat terkutuk ini. Tentu saja aku mau. Siapapun bisa gila kalau terus terkurung di sini. Kastel ini aneh dan dingin. Sama persis seperti pemiliknya. Aku ingin kabur dari sini. Aku ingin kabur dari dia. Aku benci hidup yang monoton. Aku rela membayar berapapun untuk hal itu. Padahal hanya memecahkan satu secangkir teh. Hanya telat 2 jam untuk menyiapkan makan malam. Oh, hanya pura-pura tuli saat ada tamu yang memanggil. Hanya lupa membersihkan sampah sampai tikus berdatangan. Kenapa aku dipecat begitu saja? Aku sudah merawatnya begitu lama. Aku tahu semua kebiasaannya. Aku tahu segalanya tentang dia. Dia akan menyesal. Akan kubuat dia tahu harga yang harus dibayar karena memecatku. Wajah Anda terlihat pucat. Aneh sekali ya. Jangan dipikirkan. Begitulah sifat manusia. Mereka mudah marah, sombong, rakus, serakah, iri, mudah tergoda, malas. Bahkan terhadap orang yang berjasa pada mereka pun. Mereka bisa dengan mudah memilih untuk berkhianat. Aku tahu dan memahami itu semua. Sepertinya ada yang tidak beres. Tamu yang baik hati. Kalau Anda terjebak di sini tanpa jalan keluar, namun Anda tahu bahwa dengan merebut tongkat itu,
Anda bisa lolos dari situasi ini dan mendapatkan segalanya. Sementara Anda hanya perlu melepaskan sedikit saja hati nurani. Apa yang akan Anda pilih? Waktunya makan malam. Tuan tidak muncul. Biasanya dia tepat waktu. Maaf. Permisi sebentar. Saya akan memanggil Tuan. Para tamu terhormat, ada situasi mendadak. Tuanku Dracula telah tewas, dan pembunuhnya ada di antara kalian. Kenapa kamu bicara begitu? Karena tuanku Dracula menggunakan tongkatnya untuk memasang penghalang di sekitar kastel. Itulah yang menahan serangan monster dari luar. Penghalang hanya bisa diganggu dari dalam. Tak mungkin bisa dibuka dari luar. Sekarang, tongkat itu hilang entah kemana dan Baron telah terbunuh. Artinya, seseorang telah membunuh Baron dan mencuri tongkatnya saat kekacauan tadi. Tuan saya begitu dermawan dan baik hati, sampai mengizinkan kalian menginap. Tapi siapa sangka, kami justru membiarkan serigala masuk ke rumah dan akibatnya dia kehilangan nyawanya. Sekarang, tongkat itu telah dicuri. Bahkan jika bukan demi tuanku, setidaknya pikirkan keselamatan kalian sendiri. Tanpa tongkat itu, kalian diincar monster di sekitar sini kapan saja. Kalian bisa dicabik, ditelan, dan kehilangan nyawa. Jadi, mohon bekerja sama. Bantu aku menemukan pelakunya. Tuan yang terhormat, ada yang ingin Anda sampaikan? Tentu saja, ikuti saya. Inilah TKP-nya. Pedang ini rasanya familiar. Crown yang mewah ini, siapa ya yang pernah memakainya? Gelas anggur, siapa yang pernah minum dengannya? Sekantong penuh gold coin, siapa yang pernah memilikinya?
Zakat. Siapa yang dulu pernah memakainya lalu mengincar topi tinggi di kepala orang lain? Mawar. Siapa yang pernah menggenggam bunga ini? Isi surat itu surat pemecatan. Siapa yang pernah mengeluhkan isi surat yang kejam ini? Ada temuan apa? Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Kamu tahu punya siapa pedang ini? Apa ini miliknya? Sepertinya dia pernah ke sini. Kenapa dia menyakiti Baron? Oh, begitu rupanya. Pedangnya telah ditempa dengan racun kebencian. Celah sayatannya memancarkan kejahatan yang pekat. Akan kusuruh orang mencari dia dan menanyakan semuanya sampai jelas. Kamu tahu, punya siapa crown ini? Apa ini miliknya? Oh, begitu rupanya. Mahkota itu mengubah kesombongan menjadi emas dan dosa menjadi bayang-bayang yang dia jatuhkan. Akan kusuruh orang menanyainya. Kamu tahu, punya siapa surat ini? Apa ini miliknya? Sepertinya dia pernah ke sini. Kenapa dia menyakiti Baron? Ternyata begitu. Surat pemecatan itu sebenarnya waktu yang menandatangani kemalasannya. Tapi dia malah membaca kebencian dari tinta itu. Aku akan menyuruh orang menyelidikinya. Apalagi yang akan terjadi selanjutnya? Terima kasih atas kerjasama Anda. Saya akan meminta tim menyelidiki berdasarkan petunjuk yang Anda berikan. Anda boleh kembali dan beristirahat dulu. Kenapa semuanya menghilang? Apa mungkin mereka semua dibawa untuk diinterogasi? Semoga pelakunya bisa cepat ditemukan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Mereka semua mencurigakan. Belum. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Semua tersangka sudah kami bereskan. Terima kasih atas informasinya. Mereka punya niat jahat terhadap orang yang telah membantu mereka. Entah terlibat atau tidak, mereka tetap bersalah dan pantas dihabisi. Anda tidak akan bisa membunuhku. Jangan buang-buang tenaga. Aku adalah keturunan Baron, bukan manusia seperti kalian. Aku tak paham aturan kalian, tapi aku harus membalas kematian tuanku. Anda tamu terhormat tuanku. Aku bisa memaafkan ketidaksopananmu tadi dan tak menuntutmu. Tapi sangat disayangkan. Karena sifat egois manusia, tanpa perlindungan dan bimbingan tongkat, kini hanya tersisa satu akhir bagimu. Maaf, meski Anda tak terlibat langsung dalam kematian Baron, Anda harus menanggung akibat tindakan orang lain. Anda akan terjebak di sini selamanya, sampai dunia melupakanmu. Sudah merasa lebih baik? Jangan takut, aku bukan orang jahat. Aku datang untuk membantumu. Tadi aku melihatmu pingsan di sini.
dikelilingi mantra aneh yang mengekang kesadaranmu. Mantra itu menguras kekuatanmu, makanya aku berusaha membangunkanmu. Kekuatan aneh itu masih ada padamu. Menara Geffen tidak aman. Hari ini Geffen terasa aneh. Pokoknya kita harus segera pergi. Aku bisa menunjukkan jalannya. Aku akan mengantarmu keluar dulu. Ayo kita pergi. Ini dia tempatnya. Dari sini, ikuti jembatan batu, terus ke depan untuk keluar menara. Aku tidak bisa menemanimu keluar, hanya bisa mengantarmu sampai sini. Tak perlu berterima kasih padaku. Sebenarnya, akulah yang harus berterima kasih. Bukan apa-apa. Cepatlah keluar dari sini. Kekuatan aneh itu masih ada padamu. Tempat ini berbahaya. Kamu bisa kehilangan kendali dan terperangkap dalam ilusi kapan saja. Setelah keluar, temuilah Grand Magister Vera. Mungkin dia bisa membantumu. Aku pergilah sekarang. Mungkin kita takkan bertemu lagi setelah ini. Semoga perjalananmu lancar. Semoga kalian juga bisa segera mewujudkan impian kalian menjadi tim terkuat. Lulu, kamu Lulu. Hati-hati! Tidak apa-apa. Lulu, Aura itu makin dekat! Jangan harap bisa lolos. Diamlah dalam ilusi dan tebus semua dosamu. Hati-hati! Lulu. Cepat pergi! Siapa di sana? Maaf, lukanya terlalu parah. Tak apa, jangan bersedih untukku. Hari itu, aku minum ramuan pengubah wujud, kabur dari menara, lalu bertemu kalian. Aku tak pernah bilang ke kalian, sebenarnya hari itu adalah hari paling bahagia yang pernah kualami. Meski aku tahu kamu bukan Ling yang asli, tapi kalian percaya padaku, mengajakku melakukan banyak hal, merawatku, mewujudkan mimpiku. Hari itu, aku benar-benar bahagia. Aku pengecut dan serakah, tak berani mengungkap jati diriku. Khawatir kalian akan takut padaku, menolakku, atau meninggalkanku. Bahkan aku tak sempat mengucapkan terima kasih. Sekarang, bisa membantumu saja sudah cukup bagiku. Jadi, jangan bersedih untukku. Tolong sampaikan pada mereka, maaf, aku tak bisa jadi anggota kelima kalian. Tapi, aku akan mendoakan kalian, menantikan
hari saat kalian menjadi tim terkuat. Terima kasih. Dan Vera, kamu selalu merepotkan dirimu untukku. Aku tahu sebenarnya kamu orang yang sangat lembut. Lulu, bangunlah Lulu. Siapa yang memanggil kamu? Iya, aku. Ling? Ya. Maaf, sudah membuatmu menunggu lama. Ayo, kita pulang. Oke, ayo pulang. Banyak petualang menghilang setelah memasuki Menara Geffen. Lokasinya yang unik membuat kami sulit melacak keberadaan mereka semua. Kami hanya bisa berusaha mencari dan menyelamatkan sebisa mungkin. Kasusmu cukup langka. Bisa ceritakan apa yang terjadi? Alam ilusi yang memenjarakan jiwa. Apa benar ada hal seperti itu? Mungkin para petualang yang hilang juga mengalami situasi sepertimu. Karena itu mereka menghilang tanpa jejak. Identitas dan tujuan orang yang kabur itu masih belum jelas. Mereka dalam bahaya besar. Kita harus melakukan pencarian penuh. Lorraine, bawalah dia kembali untuk diobati. Aku akan memimpin tim pencarian. Tenang saja, dia aman bersamaku. Sebagian petualang yang tidak terdampak sudah kami evakuasi dari Menara Geffen. Beberapa yang terluka dibawa ke Lorraine. Maaf, 3 temanmu tidak ditemukan di antara para penyintas yang selamat. Tapi jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga mencari mereka. Kamu terluka, dan kita belum tahu kekuatan apa yang menahanmu. Untuk mencegah kecelakaan lain dan membantu kami menemukan penyebabnya, membawamu pergi adalah solusi terbaik. Lorraine benar. Ayo pergi. Apa ini? Oh, tak perlu khawatir. Klip ini memang berfungsi untuk mengusir roh jahat. Sekarang ia hancur demi melindungimu, membebaskanmu dari belenggu jiwa. Artinya, ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak apa-apa. Ayo, kita keluar dari menara dulu. Seperti mimpi. Semoga semuanya segera menemui titik terang.